Nah, ini maknanya sekali lagi adalah para makmum tidak disyariatkan bagi mereka untuk menegakkan di depan mereka sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 23 Rajab 1444 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca dan mempelajari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masih di dalam bab yang ke-19, yaitu lewat di depan orang yang salat. Lewat di depan orang yang salat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hadis yang keempat atau hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis dari an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi minan ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'd as-saff fanazaltu fa arsaltu al-atan tarta' wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkir dzalika alayya ahad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan
Aku datang dengan mengendarai keledai betina dan saat itu aku hampir baligh. Karena itu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap tembok. Aku pun lewat di depan sebagian saf sholat. Lantas aku turun dan kulepas keledaiku agar merumput. Setelah itu aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas sebuah permasalahan yaitu apa hukum sutrah dan kita mengambil pendapat ulama yaitu dia adalah wajib dan ini pendapat sebagian mazhab Hambali dan dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Albani serta Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala. Kita lanjut kepada permasalahan selanjutnya. Apakah sutrahnya imam adalah sutrah bagi orang yang di belakangnya? Apakah sutrahnya imam adalah sutrah bagi orang yang di belakangnya, itu para makmum? Maka pendapat yang dikuatkan adalah bahwa sutrahnya imam adalah sutrah bagi yang di belakangnya. Berarti kalau orang lewat di depan imam, baru ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau lewat di depan para makmum karena hajat dan keperluan, maka tidak mengapa. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ya, nah, ini maknanya sekali lagi adalah para makmum tidak disyariatkan bagi mereka untuk menegakkan di depan mereka sutrah. Ya, selain sutrah imam mereka. Jadi para makmum tidak perlu menegakkan di depan mereka sutrah selain sutrahnya imam mereka. Dan bahwasanya tidak berbahaya dan tidak sebuah kemungkaran kalau seandainya ada orang yang lewat di depan para makmum, asalkan tidak lewat di depan siapa? Imam mereka. Dan ini pendapat jumhur dan mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi. Dan juga berdalil dengan hadis dari sahabat Nabi Amr ibn Shu'aib jadi kakeknya dari bapaknya dari kakeknya. Beliau bercerita habatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min thinyati adzakhir fa hadaratis salah yakni fa shalla ila judur fattakhadhahu qiblah wa nahnu khalfah faja'at bihimmati tamrin baina yaday fama zala yudari'uha hatta lasiqa batnuhu bil jidar wa marrat min waraihi al hadits akhrajahu Abu Dawud. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya turun di sebuah daerah namanya Thinyatu Adzakhir. Entah ini daerah atau tidak ya, Thinyah Adzakhir. Yang jelas beliau turun, kemudian setelah itu datang waktu sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW sholat. Lalu sholat menghadap ke dinding. Lalu dinding itu dijadikan oleh beliau sebagai kiblat. Dan kita di belakang beliau. Lalu datang di hadapan beliau buhmatu tamrin. Ya, artinya diletakkan di hadapan beliau yaitu di belakang dinding tadi sekarung kurma. Sekarung kurma. Maka masih saja akhirnya sekarung kurma tersebut mengelilingi beliau
Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW hampir dekat dengan dinding tadi. Dan orang-orang lewat di belakang beliau. Orang-orang lewat di belakang beliau. Maka ini tidak mengapa. Yang menunjukkan bahwa sutrahnya makmum adalah, sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Nah, permasalahan selanjutnya, berapa jarak jauhnya antara seorang sholat dengan sutrahnya? Misalkan ini sutrah, ini sholat. Berapa jarak antara seorang yang sholat dengan sutrahnya? Pendapat yang dikuatkan adalah sekitar 3 hasta. 3 hasta atau bahasa Arabnya dhira'. Dhira' itu adalah antara sini dengan sini. Ini namanya dhira'. Kalau tidak salah saya pernah menyebutkan bahwa dhira' itu adalah sekitar 46 cm. Kalau tidak salah ya. Saya pernah menyebutkan itu. Nah ini. Jadi dhira' antara jari tangan sampai ke siku. Nah 3 dhira' itu salah satu azru' berarti sekitar berapa? Sebentar. Salah satu azru' dia ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang berapa jumlah jadi salah satu azru'. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali salah satu azru' 3 dhira', 3 hasta itu 61,83 cm. 61,83 cm. Kemudian mazhab Maliki mengatakan 53 cm. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat 46,37 cm. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu zira'nya sekitar itu 61,83 cm. Berarti berapa? 1 meternya itu berapa? 100 cm. 61,83 kali berapa itu? Kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 101,8 berarti. 1,8 meter. Itu 3 hasta. Ya anggaplah 1,5, 1,5 atau hampir 2 meter. Ini berapa pian nih? Sekitar ini berapa? Hah? 120. Sejadah ini 120. Oh, berarti tambah lagi. Ya. Sekitar 1,8. 1 meter 80 cm. Ya, tambah 50, setengahnya dari inilah. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki 53 cm kali 3. Berarti 150. 100. Hah?
159. Berarti 1,5 meter. Sekitar itulah 1,5 meter. Ini 120 cm. Kemudian tambah 30. 150 cm. Kalau mazhab Hanafi 46,37. Satu zira'nya, satu hastanya dari sini ke sini. Ya. Berapa? 139. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang paling banyak mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yaitu sekitar 181-an sentimeter. Hampir 2 meter, 181. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dia 3 hasta, dan ini adalah pendapatnya Atha, hasta. Sekitar 3 hasta. Nah, ini pendapat yang dikuatkan insyaallah taala. Baik. Kemudian berapa jarak tinggi sutra? Ya, berapa tinggi sutra? Kalau tadi kan jarak antara seorang yang sholat dengan sutra. Ini sutrahnya ini berapa tingginya? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Faqala kamu kharatir rahli." Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutrah berapa. Kemudian beliau menjawab seperti mukharatur rahli. Apa itu mukharatur rahli? Nah, ini perhatikan, ini ada gambarnya. Ini ada gambarnya. Lihat ya. Nah, ini namanya mukharatur rahli. Yang ada tanda merahnya. Nah, ini namanya mukharatur rahli. Yang ada tanda merahnya. Itu tingginya sutrah. Kamu kharatir rahli. Tingginya sutrah sekitar itu. Nah, akhirnya para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat berapa tingginya. Ada yang mengatakan yaitu tingginya itu sekitar 1 hasta. 1 hasta tadi menurut mazhab Syafi'i berapa? 62 cm. Berarti 1 penggaris tuh. Ya lah. Penggaris tuh 60 lah. 30 lah. 30. 2 kali penggaris. Nah, ini siapa nih? 30. Nah, tinggi seatas lagi. Ya. Ini ada yang mengatakan 1 zira'. Dan ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri dari mazhab Imamul Muhadditsin, Imam Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada lagi yang mengatakan adalah qadru 'azmir zira'. Wa huwa qadru nahwi thulutsai zira', 2/3 hasta. Jadi tidak semuanya, tapi cuma tulangnya, tulang dari lengan, 2/3. Dan ini mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab salah satu riwayat Imam Ahmad. Salah satu riwayat Imam Ahmad. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, ini hanya takriban, kira-kira, tidak mesti harus segitu.
Ini hanya kira-kira, tidak mesti harus segitu. Mu'kharatur rahli. Ya, kalau kita ambil pendapat yang sekitar sini, ya, 2/3, 62, 2/3-nya berapa? 40-an, 40 cm-an. Ya, 40 cm tingginya sutra. Tingginya sutra. Mu'kharatur rahli namanya. Taib. Kemudian aqallu ma yujzi'u fi ghilzi as-sutrah. Berapa tebal sutrah yang paling minim? Berapa tebal sutrah yang paling minim? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang mengatakan tebalnya seperti tombak, ar-rumh, atau seperti saut kalau seandainya diberdirikan, seperti cambuk kalau seandainya diberdirikan, atau seperti asa, yaitu tongkat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Ar-rumh itu bagaimana? Ar-rumhu itu contohnya seperti ini. Nah, ini namanya ar-rumh. Nah, ya, ini namanya ar-rumh. Nah, tombak. Tebalnya seperti ini. Ada lagi yang mengatakan seperti cemeti atau cambuk. Nah, kalau diberdirikan seperti ini. Kalau diberdirikan seperti ini. Seperti cambuk. Ya. Ada lagi yang mengatakan dia adalah seperti asa. Yaitu seperti tongkat. Tongkat orang kalau lagi sudah tua begitu ya, tongkat. Nah, seperti ini tebalnya ya, tebalnya. Nah, ini tongkat al-asa. Kalau sudah tua bertongkat saja. Nah, ini. Nah, seperti itu tebalnya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yaitu tebalnya dengan apapun. Yang penting bisa ditegakkan. Dan ini mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Dan ringkasannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW telah terdapat riwayat bahwa beliau menjadikan hirbah. Hirbah seperti tongkat tadi. Atau anazah seperti tombak tadi. Sebagai sutrahnya. Dan kadang-kadang beliau juga sholat kepada ustuwanah. Ustuwanah tiang. Ya, sholat menghadap sutrahnya tiang. Atau kepada rahal. Rahal itu kaki onta. Ya. Atau kepada sarir. Sarir itu adalah ranjang. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tidur di depan beliau. Kemudian sholatlah Nabi Muhammad SAW menghadap Aisyah. Dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang bisa dijadikan sutrah maka dia bisa dijadikan sutrah. Dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Makanya dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika salah seorang dari kalian sholat kepada sesuatu
yang menghalanginya dari manusia. Yang menghalanginya dari manusia. Maka ini lafaz sesuatu umum. Dan tidak ada yang lebih umum daripada sesuatu. Syai'. Nah, jadi apapun yang bisa dijadikan penghalang sutra antara dia dengan pembatas tersebut, maka dia bisa jadikan seperti itu. Baik. Kemudian kalau seandainya menjadikan asyatrah, yaitu garis, apakah sudah mencukupi atau tidak, ya? Menjadikan asyatrah garis, apakah sudah mencukupi atau tidak? Sebentar. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, saya akan berbicara tentang sutra sekarang. Yang pertama yaitu disunnahkan bagi orang yang sholat, baik imam atau sholat sendirian, untuk menjadikan di depannya sutra. Baik sholatnya itu saat mukim atau saat safar, baik sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah, baik sholatnya di masjid atau selain di masjid. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Jika salah seorang di antara kalian sholat, maka sholatlah menghadap sutrah, pembatas, dan mendekatlah kepadanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, yaitu berarti termasuk keadaan orang yang sholat, tidaklah sholat kecuali menghadap sutrah. Baik itu saat safar, saat mukim, apakah dia merasa aman ada orang yang lewat di depannya atau tidak ada orang yang lewat, atau tidak merasa aman, ambil sutrah. Kemudian juga berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwa maksud dari sutrah adalah pandangan orang yang sholat fokus kepada sholatnya dan tidak melihat kepada yang belakang, kanan, dan kiri, dan seterusnya. Kemudian sutrah itu disunahkan untuk tegak berdiri, bukan garis. Nah, ini yang saya katakan. Sutrah itu disunahkan untuk tegak berdiri, bukan garis. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya sutrah itu setinggi apa tegaknya, beliau mengatakan mithlu mukharatir rahal, seperti tempat tegaknya pelana di atas onta. Imam Nawawi berkata, fil hadithi an-nadbu ila sutrah baina yadil musalli. Di dalam hadis terdapat anjuran untuk meletakkan sutrah di depan orang yang sholat. Wa bayan anna aqalla sutrah mu'kharatir rahl. Dan ini menunjukkan penjelasan bahwa sependeknya sutrah itu tingginya seperti mu'kharatur rahl tadi. Ya. Wa yahsulu bi ayyi syai'in aqamahu baina yadayhi. Dan bisa apa saja yang dia tegakkan di depan dia. Dia tegakkan. Jadi sutrah harus apa? Tegak. Tidak bisa garis ini yang anggap sutrah. Harus tegak dia. Nah, Imam Ibn Utsaimin berkata, al-afdal an takuna sutrah kamu ukhratir rahl, yakni an takuna syai'an qa'iman.
Yang paling utama sutrah itu harus seperti mu'kharatur rahal, yang tadi tegak. Yaitu kata beliau harus ada yang ditegakkan. Nah, tidak boleh tidak tegak. Ya, tidak boleh tidak tegak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis la istatiru fi salatikum walau bisaham. Artinya buatlah sutrah di dalam salat kalian walaupun dengan saham. Saham itu anak panah. Anak panah. Ya. Walaupun seperti itu. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qudamah, fa amma miqda qadruha fil ghiladhi wad diqqah fala hadda nahu na'lamuhu. Adapun tebalnya berapa, tipisnya berapa, kita tidak mengetahui, ada batasannya. Fa innahu yajuzu an takuna daqiqah kas-sahmi wal hirbah wa ghalidhah kal ha'id. Boleh dia tipis, ya, boleh dia tebal. Tipis seperti anak panah atau seperti tombak tadi. Atau tebal seperti dinding. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik lagi. Ittafaqal fuqaha, para ahli fikih bersepakat ala annahu yasihhu an yastatiral musalli bi kulli man tasaba minal asya kal jidar wasyajar wal ustuwanah wal amud au bima ghuriza kal asa wal rumhi was sahmi wa ma syakalaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa sah sutrah bagi orang yang sholat dengan apa saja yang ditancapkan, apa saja yang tegak. Jadi kalau seandainya garis tidak mencukupi, seperti dinding, pohon, tiang, ya, kemudian atau yang ditancapkan seperti tombak, seperti tongkat, seperti anak panah atau yang semisalnya. Jadi sekali lagi sunnahnya sutrah itu harus apa? Tegak berdiri, tidak garis. Ya, jadi kalau seandainya ada orang mengatakan ini sajadahku sudah sutrah, maka ini tidak mencukupi. Karena yang namanya sutrah itu harus tegak berdiri. Paham ya? Baik. Kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir ini di dalam bab ini. Nah, yaitu hadis yang ke-115. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabadtu rijlayya wa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu ketika aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Jika sujud, beliau menyentuhku dan aku pun melipat kedua kakiku. Jika beliau berdiri, maka aku pun menjulurkan kedua kakiku tersebut. Pada saat itu rumah-rumah tidak ada lampu-lampu di dalamnya. Kita bahas hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin adalah gelar untuk istri Nabi Muhammad SAW dan dinikahi oleh Nabi di kota Mekah
setelah wafatnya Khadijah, istri Nabi yang pertama. Dan sebelum beliau menikah lagi dengan Saudah. Jadi Khadijah meninggal, menikahlah dengan Aisyah. Kemudian menikah setelahnya dengan Saudah binti Zam'ah. Saat dinikahi oleh Rasulullah SAW, umur Aisyah sekitar 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggauli Aisyah di kota Madinah. Sekitar umur 9 tahun. Berarti Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah pada tahun ke-10 dari kenabian. Ke-10 dari kenabian. Ya. Bukan ke-10 dari hijrah, tapi ke-10 dari kenabian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 18 tahun. Dan beliau ini adalah perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijal, dari lelaki siapa yang paling kau cintai? Abu Bakar As-Siddiq, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari 5 wanita yang paling mulia sepanjang masa sampai hari kiamat. 5 wanita yang paling mulia sealam semesta sepanjang masa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli saridi 'ala sa'iri ta'am." Artinya, keutamaan Aisyah dibandingkan para perempuan seperti keutamaan makanan sarid. Makanan sarid itu kayak bubur daging. Ya, bubur daging. Dibandingkan seluruh makanan. Kemudian salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha juga adalah Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau bergaul dengan istrinya kecuali saat menggauli Aisyah. Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bergaul dengan istrinya kecuali saat menggauli Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wallahi ma nazala alayya al-wahy wa ana fi lihafi imra'ah min kunna ghairaha." Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepadaku dan aku sedang berduaan dalam selimut dengan seorang perempuan selain Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad SAW wafat saat menggilir Aisyah dan di rumah Aisyah dan sedang bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, wanita yang paling pintar ilmu agama dibanding seluruh wanita sampai akhir zaman. Berkata Abu Musa al-Ash'ari, "Ma ashkala alaina amrun fasa'alna Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna 'indaha fihi ilman." Tidak pernah kami merasa susah dalam sebuah perkara lalu kami tanyakan hal itu kepada Aisyah kecuali Aisyah radhiyallahu anha memiliki ilmu atasnya. Beliau wafat di kota Madinah pada bulan Ramadhan tahun 58 Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu ketika aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tidur depan Rasulullah dan kedua kakiku di arah kiblat beliau, yaitu kalau Nabi sujud
maka ada kaki Aisyah. Itu maksudnya kedua kakiku di arah kiblat beliau. Anggap di sini Rasulullah SAW menghadap kiblat di sana, Aisyah di depannya. Kalau Nabi lagi sujud, ada kaki Aisyah di situ, yaitu di tempat sujudnya Rasulullah SAW. Jika sujud beliau menyentuhku, maksudnya adalah dengan tangan. Ini menunjukkan pendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Menyentuh dengan tangan. Dan meskipun jumhur mengatakan batal wudhunya. Lalu bagaimana jumhur mengomentari hadis ini? Kata jumhur itu ada kain. Jadi menggatuknya di atas kain. Ada aja pendapatnya. Ya. Nah, kemudian jika beliau berdiri maka aku pun menjulurkan kedua kakiku. Tersebut pada saat itu rumah-rumah tidak ada lampu-lampu di dalamnya. Ini menunjukkan seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha memberikan ingin ngasih alasan kenapa sampai seperti itu. Karena waktu itu tidak ada lampu. Kalau sudah gelap, dapat terbenam matahari, maka benar-benar gelap. Beliau seakan-akan ingin memberikan alasan. Baik. Beberapa hukum yang berkaitan dengan hadis ini, ada 5 hukum. Hukum sholat di belakang orang yang sedang tidur. Apa hukumnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak makruh sholat di belakang orang yang tidur. Dan ini mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Bukhari, kemudian mazhab Imam Asy-Syaukani berdasarkan hadis ini. Sedangkan mazhab yang lain adalah makruh. Dan ini mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Mujahid, Imam Tawus, Imam Ishaq. Makruh. Sholat di depannya orang sedang tidur. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhitu an usalliya khalfal mutahadditsin wan niyam." Aku dilarang untuk sholat di belakang orang yang sedang ngobrol dan di belakang orang yang sedang tiduran. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah khilaf di antara para ulama berdasarkan hadis ini. Hadis bab kitab kita mengatakan boleh. Hadis yang lain mengatakan enggak boleh. Makanya wallahu alam, untuk mengumpulkan dua pendapat ini, bahwa kalau sholatnya sholat wajib dimakruhkan. Yang dibolehkan hanya sholat sunnah. Nah, gitu ya. Yang dibolehkan hanya apa? Sholat sunnah. Kalau sholatnya sholat wajib dimakruhkan. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik. Sekarang hukum menjadikan hewan sebagai sutra. Maka jawabannya adalah boleh menjadikan hewan sebagai sutra. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatah fa yusalli ilaiha. Bahwa Nabi Muhammad SAW menegakkan hewan tunggangannya, lalu beliau sholat menghadap hewan tunggangan tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, hukum orang sholat menghadap wajah orang lain. Jadi ulun sholat di depan ada orang menghadap ke kita. Ini sering terjadi di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Ya, orang sholat kemudian orang menghadap ke kita. Ketika kita sholat, kita menghadap kiblat.
Tapi orang depan kita ini menghadap kita. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa amma istiqbalul musalli wajha ghairihi famadhhabuna wa madhhabul jumhur karahatuhu. Adapun orang yang sholat menghadap ke wajah orang lain, maka madhab kami yaitu madhab Syafi'i dan madhab jumhur, madhab kebanyakan para ulama, makruh. Ya. Dan ini juga menurut Al-Qadhi Iyad adalah kebanyakan para ulama secara umum makruh. Sholat menghadap wajah orang yang sedang menghadap kita. Ini hukumnya makruh. Kemudian permasalahan sebelum terakhir, apa hukum sholat menghadap orang yang sedang ngobrol? Ya, apa hukum sholat menghadap orang yang sedang ngobrol? Maka hukumnya pendapat yang dikuatkan adalah makruh. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Thawr, dan ini juga pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis mereka adalah yang kita sebutkan tadi. Dalil mereka yang kita sebutkan tadi. Nuhitu an usalliya khalfal mutahadditsin wan niyam. Aku dilarang untuk sholat menghadap kepada orang-orang yang sedang ngobrol dan orang-orang yang tidur. Nah, terakhir, apa hukum sholat menghadap api? Di depan kita ada api. Apa hukumnya menghadap api? Maka kebanyakan para ulama memakruhkan sholat menghadap api. Ya, seperti Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i. Beliau membenci makruh sholat menghadap api. Api di sini macam-macam. Ada api unggun, ada lagi manggang ayam, menyate, menghadap api pokoknya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimakruhkan? Karena hampir menyerupai penyembah api, yaitu orang Majusi. Ya, begitu juga kalau kita sholat, kan kita dilarang sholat pas terbit matahari atau pas terbenam matahari. Ini agar kita tidak sama seperti penyembah matahari. Maka sama dengan dimakruhkannya sholat menghadap api dalam bentuk apapun. Baik api di luar rumah atau api di dalam rumah. Ya, jangan menghadap sholat ke api. Jangan sholat menghadap ke api. Wallahu a'lam. Nah, setelah ini baru bab hanyar, bab ke-20. Ya, bab serba-serbi itu maksudnya serba-serbi sholat. Ya, yaitu apa hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, tapi ulun lihat kita ini setumat lagi Ramadan. Nah, kalau di Masjid Imam Syafi'i, agenda ulun tanggal 19 Maret, ulun akan adakan daurah seharian penuh. Daurah ada bazarnya nanti, ada ininya. Jadi ulun pemateri tunggalnya. Mun kada bosan lah bebuannya. Ulun pemateri tunggalnya dari jam 9 sampai jam 10. Habis itu sampai jam 11 itu plus tanya jawab. Habis itu istirahat, makan-makan, isoma lah gitu. Kemudian jam 1:30 mulai lagi sampai jam 3. Ya. Itu plus tanya jawab juga. Kemudian mulai lagi jam 5 sampai jam 6 sampai 6:30. Mulai lagi habis maghrib sampai isya. Nah, tepar situ sudah. Ya. Itu rencana ulun. Karena panitia Masjid Imam Syafi'i mengatakan
bagaimana kalau mulai Rabu ini? Karena Rabu masih jauh. Sekarang masih kita bulan Rajab, jadi rasa Ramadannya masih kada terlalu parah. Nah, ulun akan mengadakan kajian daurah syar'iyah tentang Ramadan sehari penuh, full. Insya Allah. Itu pakai ada bazarnya, siapa yang mau berbazar-bazaran di situ terserah. Ada disediakan makan, pokoknya kada bebulikan seharianan sampai malam. Dan itu pas hari Ahad, tanggal 19 Maret, betul ya? 19 Maret. Karena 23 Maret insya Allah itu apa? 1 Ramadan, insya Allah. Nah, untuk Masjid Al-Faruq kita jangan kalah. Apa yang kita ambil ini. Ya. Ulun tadi sudah menghitung sekitar 34 hadis dari bab puasa. Puasa itu halaman berapa bab puasa? Halaman berapa? 130 sampai kepada halaman sampai kepada halaman 150. Ya, sekitar 34 hadis. Kalau kita hitung dari mulai pekan depan 21 Februari, 28 Februari, 7 Maret, 14 Maret, 21 Maret. Sekitar 5 pertemuan. Ulun targetkan 6 hadis insya Allah setiap pertemuan selesai. Nah, gimana? Setuju? Ya, mulai pekan depan. Nah, giham. Mulai pekan depan insya Allah 6 hadis tentang puasa. Terima kasih. Nah, yang saya tanyakan ini permasalahan sutrah yang kita dapatkan di beberapa masjid. Di mana sutrah ini dibuat. Nah, apakah hal ini merupakan hal yang baru dalam agama? Terima kasih. Taib. Waktu tanya jawab sudah dibuka gitulah. Taib. Maka jawabannya saya kurang sepakat membuat sutra-sutra itu di masjid karena belum ada dalil dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu ada, maka akan dibuat di Masjid Nabawi oleh para salafus saleh. Tapi sepengetahuan saya belum tahu, belum ada. Jadi saya kurang sepakat, bukan berarti tidak boleh, tetapi kurang sepakat. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Apa hukumnya seorang wanita menjadi vlogger, tapi yang terdengar cuma suaranya dan kadang sarang diedit sehingga tidak seperti suara asli dan kadang menampakkan diri tapi dengan balutan pakaian syar'i dan bercadar. Asal hukumnya lebih baik dijauhi. Ya, perempuan semakin tersembunyi semakin hishmah. Terutama video yang menampakkan dirinya meskipun memakai pakaian syar'i dan bercadar. Adapun suara masih mending. Itu pun juga laki-laki bisa terbayang-bayang. Ya, bagaimanapun suara saat menjadi vlogger itu suaranya harus bagus. Karena mungkin suaranya memamai-mamai. Ya, sedangkan Allah berfirman fala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian wahai para perempuan melemah lembutkan ucapan. Maka lalu bagaimana perempuan jika ingin mengajar? Di zaman sekarang jika ingin berbuat kebaikan untuk perempuan di media sosial mungkin dengan tulisan, dengan buku, ini lebih selamat. Kalau kita menyontoh kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengajar dengan suara beliau, meriwayatkan hadis dengan suara beliau, maka jawabannya iya.
tidak mengapa, tetapi saya katakan tadi untuk saat sekarang, apalagi menjadi vlogger, lebih baik dijauhi. Kecuali kalau seandainya dia bisa menjaga suaranya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha warda. Intinya semakin tersembunyi semakin baik bagi perempuan. Ada ayat di dalam surat Ar-Rahman. Apa ayatnya? Yang menunjukkan kepada ketersembunyian. Para penghuni surga itu mereka adalah wanita-wanita yang tersembunyi. Saya carikan sebentar ayatnya. Fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang artinya di dalam kemah-kemah tersebut wanita-wanita penghuni surga itu tidak memandang kecuali kepada suaminya. Tidak ada yang menyentuhnya dari manusia ataupun jin. Ya. Hurun maqsuratun fil khiyam. Nah ini. Mereka adalah para bidadari yang tersembunyi di dalam al-khiyam, yaitu dalam tenda kemah-kemah. Jadi tidak menampakkan dirinya. Dan saya pernah menyebutkan bahwa sebagian wanita salafus saleh, kalau saya sebutkan salafus saleh berarti para perempuan ya, di zaman para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Mereka keluar rumah hanya 3 kali. Kali yang pertama saat berhaji, kali yang kedua saat dijemput oleh suaminya, kali yang ketiga saat jenazahnya keluar dari rumahnya. Nah, subhanallah. Ya, berat untuk di zaman sekarang. Nah, wallahu alam. Jadi lebih tersembunyi, lebih baik. Mohon penjelasannya yang dimaksud tentang akidah Athariyah. Akidah Athariyah. Mungkin akidah Athariyah. Akidah Athariyah. Ini mungkin baru nonton Ustadz Salman yang ada di Malaysia. Akidah Athariyah adalah akidah yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Athar itu artinya dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Athari artinya yang mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu alam. Ada yang tanya? Cukup? Jadi setuju kita nih ya. Insya Allah bulan depan kita bahas tentang bab puasa. Ya kan, kitabnya kan sudah ada di sini. Jadi Bapak-bapak tinggal hadir saja dari halaman 130. Ya. Halaman 130. Nah. Mohon diingatkan saya nanti. Kemudian juga kepada panitia baik Rifqan TV ataupun baik Ammar untuk membuat pengumuman agar tersebar pengumuman bahwa di masjid ini diadakan daurah syariah tentang puasa membaca kitab Umdatul Ahkam ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Baca kitab Umdatul Ahkam dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir di dalam kitab-kitab puasa. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.